البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Al-At'imah, kitab tentang pembahasan makanan yang halal, demikian juga yang tidak boleh dimakan ataupun haram setelah menyelesaikan kitab Al-Jihad. Sebelum pada pertemuan telah lewat bahwa Nabi SAW mengharamkan kullu dhinabin minasibah, setiap yang itu mempunyai taring dari binatang buas, ya seperti serigala, singa dan sebagainya. Demikian juga kullu di mihlab minat thair, setiap mempunyai cakar dari burung-burung seperti burung elang, burung gagak, ya dan sebagainya. Berikutnya hadis nomor 1323. An Ibnu Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Allah beliau mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an qatli arba' min adawab, untuk membunuh 4 jenis dari binatang. Dawab itu yang berjalan di atas bumi. Apa saja itu? Sahih ya, 6 lah. Apa itu? Semut, tidak boleh membunuh semut. Wa nahlah, demikian juga yakni tawon, lebah. Wal hudhud, burung hudhud, ya sebagian kita mungkin mengetahui burung hudhud itu kisahnya Nabi Sulaiman. Ya, ketika waktu itu dia melihat kerajaannya Ratu Saba. Selain mengatakan namanya Bilqis, tapi ya disini nama itu. Tidak boleh membunuh hudhud. Wasurat, surat disebutkan dari jenis-jenis girban, yaitu seperti burung gagak. Tidak boleh dibunuh burung gagak. Ya, di riwayat yang lain boleh kita membunuh apa? Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, khamsun fawasik. Ada 5 yang buat kerusakan. Yuqtalna bil hilli wal haram, boleh dibunuh baik di tempat yang halal atau tempat yang haram. Ya di Mekah boleh dibunuh walaupun di Mekah. Apa itu? Al-aqrab yaitu kalajengking. Wal fa'rah, apa itu? Tikus. Wal ghurab ya seperti gagak. Kalau tadi Nabi SAW melarang untuk dibunuh. Ghurab ya mungkin burung elang semisal itu, atau ini satu dari gagak. Ini burung-burung besar yang punya apa? Mempunyai cakar. Itu. Wal hid'ah juga yang burung raja wali seperti itu. Burung-burung punya itu. Wal kalbul aqur, dan anjing, yakni anjing rabies itu, yang anjing gila semisal itu. Wabiriwayatin wal hayyah, riwayat yang lain bukan ular. Nah, ini tidak boleh. Jelas di sini tadi ya larangan membunuh 4 ini, yaitu semut, demikian juga lebah, demikian juga burung hudhud, kemudian surat, ini burung gagak. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa Sahih Ibnu Hibban. Jelas. Ya ini boleh dibunuh. Suatu yang tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Demikian juga sesuatu yang dia itu diperintah untuk membunuh, maka itu adalah tidak boleh dimakan juga. Kita diperintah untuk membunuh tikus, tidak boleh memakan tikus. Kita tidak boleh membunuh semut, tidak boleh memakan semut. Ya. Maka disebut juga bagaimana syair hasyarat. Ya, hasyarat itu binatang-binatang yang jijik. Ya, ulama jadi perselisihan para ulama. Ya, karena Allah SWT dalam Al-Quran, ya, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, ya, wa hilal lakumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, surat Al-A'raf 157. Diharamkan atas kalian al-khaba'is, sesuatu yang jelek-jelek. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, dan diharamkan atas kalian yang jelek-jelek. Lalu yang jelek-jelek ini apa? Ya, ini terjadi perselisihan. Definisi jelek di sini, sebagian masukkan di situ cacing, ataupun mungkin yakni dud, yakni ulat alam. Sebutkan oleh tulisan Ibnu Taimiyah di Majmu' apa? Yakni mana diharamkan kejelekan. Jelek itu apa definisinya? Jadi perselisihan ya. Soal Ibnu Taimiyah, maka nafi'an ghairu dhar fa mubah. Sesuatu yang itu bermanfaat dan tidak membahayakan itu mubah. Ya, itu boleh.
Ya, sebagaimana ayat tadi uhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ya, setiap bermanfaat maka itu baik, dan setiap wa kullu madhara, setiap yang ditumbayakan bahwa khabith maka itu jelek. Ya, demikian. Wal munasabah al-wadihah, hubungannya adalah jelas. Liquli di lubin, setiap orang punya akal. Anan naf'a yunasibu tahlil, bahwa yang itu ada manfaat sesuai dengan halal. Wa dharra yunasibu tahrim, yang membahayakan maka itu sesuai dengan bahwa itu adalah haram. Ulah alam berarti kalau seperti katanya cacing itu bisa obat untuk tipes, ulah alam kalau tidak membahayakan dan itu tidak mungkin sesuatu yang ya haram maka boleh mulai. Ya, demikian juga mungkin sebagian ulat yang dia itu tumbuh di pohon sagu itu, ya ulah alam karena dia memang di dalamnya tidak makan yang lain, seolah adalah boleh. Jadi diharamkan atas mereka itu yang jelek-jelek itu kembali kepada tadi. Saya mengatakan kembali kepada orang-orang Arab, ulah alam tadi yang kita sebutkan. Kemudian ada 1324. Wa ibni Abi Ammar, dari Abdullah, dari Ibnu Abi Ammar. Sebutkan ini juga sahih hadisnya. Qala, beliau mengatakan qultu li Jabir, aku katakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ad-dabu usaidun ya, dobu itu hinna. Dia mempunyai gigi taring. Tapi di sini Nabi mengecualikan, boleh dimakan. Kepalanya seperti kepala anjing dia. Seperti serigala juga. Saidun hiya, apakah dia boleh diburu? Qala na'am. Jabir mengatakan iya. Qultu, aku katakan, ini Ibni Abi Ammar mengatakan, qala Rasulullah, apakah yang mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, dia mengatakan iya. Muhammad wal arba'ah, riwayat Imam Muhammad dan yang keempat. Wa sahih Bukhari wa Ibnu Hibban, sahih Imam Bukhari dan Ibnu Hibban. Jadi ini adalah sahih. Jadi doba dia boleh dimakan, walaupun dia seperti serigala, tapi khusus dia boleh dimakan karena Nabi mengecualikan. Berikutnya hadis nomor 1325. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Ya, demikian. Disebutkan bahwa ada rawi namanya Isa bin Numailah, majhul, tidak diketahui. Demikian juga bapaknya. Demikian juga yang meriwayatkan dari Abu Hurairah tidak diketahui. Dhaif. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ana usuila anil qunfut. Beliau ditanya tentang qunfut. Qunfut apa itu? Landak. Sebutkan bahwa dia itu yaqdihu min syauqihi liyusiba man yuridu saidahu. Itu bisa melemparkan apa? Syauq, duri. Dia landak itu punya duri. Ya, yang dia lemparkan untuk menghabisi buruannya. Demikian juga orang kalau mau mengambil dia itu berat karena dia punya apa? Duri-duri itu. Binatang yang ma'ruf. Maka ditanya tentang konfut, faqala, Ibnu Umar mengatakan, "Qul ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman." Katakan wahai Muhammad, menyebutkan ayat dalam surat ya Al-Maidah. Katakan la ajid, aku tidak mendapati fi ma uhiya ilayya, di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, sesuatu yang haram. Aku la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Jadi berdalil dengan ini Abdul bin Umar radhiyallahu anhu bahwa tidak ada di dalam wahyu yang mengatakan itu adalah haram. Landak ini. Faqala Syekhun indahu, maka berkata seorang yang tua, saya yang di sisinya, sisi Abdul bin Umar. Sama itu Abu Hurairah yaqul, tapi tidak diketahui nama Syekh ini ya, oleh karena itu dhaif ini di sini. Dia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dia mengatakan, dzukira inda Nabi, disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi mengatakan, ya, tapi ini di sini dia ingin membantah ucapan Abdul bin Umar. Dia mengatakan bahwa disebutkan di sisi Nabi tentang masalah ini, maka Nabi mengatakan khabithatun minal khaba'ith, suatu yang jelek dari suatu yang jelek-jelek. Maka Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun ketika mendengar itu beliau mengatakan, in kana Rasulullah qala hadza, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yang demikian, bahwa kama qala, maka sepertinya dia katakan yaitu jelek, yaitu haram. Akhraju Ahmad wa Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di sini, demikian juga Imam Abu Daud. Wa isnadu dhaif, sanadnya dhaif sebagaimana tadi kita sebutkan.
Lalu bagaimana hukum melandak atau ngefut? Wala alam, tidak ada di situ dalil yang menyebutkan haram, ya. Walaupun madhab Imam Ahmad mengatakan itu sudah jelek, haram, tapi madhab Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya mengatakan mubah, tidak ada haram, tidak ada dalil yang jelas mengharamkannya. Maka landak adalah halal. Demikian juga disebutkan di situ ada binatang seperti nais, yaitu lebih besar dari kelinci, ya truwelu, ya, makan tanaman-tanaman, itu adalah juga halal. Berikutnya hadis nomor 1326. Wa an Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, disebutkan di sini lemah, tapi ada penguatnya sehingga di sini menjadi sahih. Disebutkan di jalannya ada Muhammad bin Ishaq, dia mengatakan dengan lafaz an, dari, sehingga dhaif. Tapi ada penguatnya. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, ya, di situ sanadnya adalah sahih. Demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Abbas mengenai Imam Ahmad. Demikian juga soal Imam Abu Dawud juga, ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sehingga di sini menjadi sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan, nah Rasulullah SAW beliau melarang anil jalalah, dari jalalah. Jalalah itu apa? Jalalah itu adalah binatang alati ta'kulul adarah wal najasat, yang makan kotoran-kotoran dan najis-najis. Entah ayam makanannya adalah kotoran, tai-tai dan sebagainya umpamanya, atau mungkin bangkai-bangkai najis-najis. Maka di sini Nabi melarang dari jalalah, binatang yang makanannya itu adalah barang yang najis atau barang yang itu kotor, tai dan sebagainya. Wa albaniha, demikian juga alban, susunya. Akhraju arba'ah, keluarkan oleh yang 4, ya, ila Nasai, kecuali Nasai, berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa hasanahu Tirmidzi, hasan oleh Imam Tirmidzi, dan ini hadisnya adalah sahih. Nabi melarang memakan jalalah atau lele, mungkin yang makanannya itu tai orang, ya, demikian. Ada dimaksudkan di septic tank, ya, demikian. Maka jelas itu adalah haram. Tapi disukai oleh para ulama, ya. Bagaimana dia itu haramnya ini kalau dia bau, ya, binatang itu bau. Kemudian disebutkan bagaimana kalau dia itu dihabas, ya, ini dikurung. Sebutkan oleh Ibnu Qudamah, wa tazulu karahah bihabsiha ittifaqan. Hilang haramnya atau makruhnya itu dengan dia itu ditahan secara ijma', ittifaq. Jadi kalau lelenya itu umpamanya makannya tai umpamanya, kemudian dibiarkan di kolam dulu bersih umpamanya, makannya biasa. Demikian juga ayamnya itu biasa makan tai atau najis seperti bangkai-bangkai umpamanya, tikus ada dimasukkan di dalam kolam, kan demikian. Atau ayam mati dan sebagainya. Kalau kemudian dia ditahan, maka ijma' para ulama boleh dimakan. Tapi berapa menahannya itu, berapa hari? Sebagian mengatakan 3 hari. Sebagian mengatakan kalau dia itu adalah burung ataupun ayam, maka 3 hari. Kalau dia itu kambing makan sampah-sampah, kotoran-kotoran, 7 hari. Adapun unta ataupun sapi, maka 1 bulan atau 40 hari. Kesimpulannya adalah tidak ada batasannya. Yang penting baunya dari binatang tersebut hilang, bau tai, bau najis dan sebagainya. Jadi dengan dia itu dikurung, ya, mungkin selama yang dirasa cukup, maka boleh dimakan. Mulai anak di sini. Subhanallah,